Hai Dik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 5 di subtema 1 pengalamanku di rumah. Di pembelajaran 2 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK di halaman 13 sampai dengan 20. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judul. Contohnya ini latihan penilaian akhir semester berarti isinya nanti playlistnya adalah latihan-latihan ulangan saja. Nah kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema kelas 2 berarti pilih ini. Klik linknya atau klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 2, seperti ini ya. Nah, misalnya adik-adik mau lihat tema 4 ya. Jadi pilih yang ini, klik putar semua. Nanti kita akan lihat di sebelah kanan ada daftar playlistnya, ada daftar pembelajarannya. Ini dibuatnya berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, kita mulai ya. Di sini ada Benny. Benny dan ayahnya bermain kuda-kudaan. Benny menirukan posisi kuda. Posisi kuda yang diperagakan ayahnya. Nah, perhatikan gambar di sini ya. Pengalaman Benny dan ayahnya bermain di rumah. Perhatikan posisi tangan Benny seperti ini ya. Juga perhatikan posisi tangan ayahnya. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada beberapa gerakan bertumpu dengan tangan. Gerakan ini dilakukan oleh Benny. Nah, seperti ini ya, mirip dengan gerakan tadi Benny ya. Lalu juga gerakan yang ketiga. Nah, buatlah sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini berkaitan dengan gambar gerakan bertumpu. Gerakan bertumpu dengan tangan. Minta bantuan temanmu untuk menjawabnya ya, membuat seperti ini. Jadi kita akan lihat contoh Karina di sebelah kanan. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny? Nah, jawaban teman mungkin nanti adalah bertumpu dengan tangannya. Bagaimana cara melakukannya? Bertumpu dengan tangan dilakukan dengan cara badan menghadap ke lantai, kemudian ambil jarak antara dua tangan selebar bahu. Ya, seperti ini nih. Nih ya, tangannya ini lebarnya selebar bahu ya. Kemudian ambil jarak antara dua tangan selebar bahu lalu angkat tubuh menggunakan lengan dengan kuat seperti ini ya. Berikutnya, perhatikan gambar 1, 2, dan 3 tadi. Lakukan bersama temanmu, diskusikan cara melakukan gerakannya. Ya, lihat di halaman 14 ini tadi ya. Nah, Karina sudah buatkan di sini. Kita coba lihat. Gambar 1, berbaringlah menelungkup lalu tekan lantai dengan kedua telapak tangan seperti ini. Ya, kemudian angkat badan dengan menjauhkan dada dari lantai ya. Jadi ini ada jarak antara dada dan lantai. Yang kedua yang ini tengkurap di atas lantai, kemudian letakkan kedua telapak tangan di atas lantai dengan jarak selebar bahu, lalu angkat tubuh menggunakan lengan. Jadi posisinya seperti ini ya. Lalu gambar 3, berdirilah menghadap dinding dengan jarak 40 cm seperti ini. Kemudian letakkan kedua telapak tangan di dinding dengan jarak selebar bahu ya. Ini lebarnya sama dengan bahu. Kemudian sikunya juga lurus. Lalu condongkan tubuh ke depan dengan menekuk kedua siku secara perlahan. Seperti ini jadi sikunya ditekuk ya. Nah, kita lanjut lagi. Berikutnya kamu bisa mencoba gerakan bertumpu tadi ya adik-adik. Nah sekarang Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan. Benny menjadi anak kuda. Kaki Benny menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut kunci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Benny dan ayahnya bersyukur karena Guci disambut dengan cepat. Disambut tuh maksudnya ditangkap ya. Jadi tidak jadi jatuh. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Sekarang adik-adik kita akan lihat ada beberapa gambar, lalu kita akan mencentang pada gambar yang menunjukkan sila pertama. Sila pertama apa nih adik-adik? Betul sekali ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita coba lihat yang berhubungan atau yang sesuai dengan sila pertama apa. Yang pertama ini ada gadis atau anak perempuan ya yang sedang berdoa sebelum makan. Tentunya ini sesuai dengan sila pertama ya karena berdoa sebelum makan. Kemudian yang kedua, ini mereka sedang bergotong royong atau bekerja bakti membersihkan lingkungan. Ini bukan sila pertama ya. Jadi kita akan eh,
silang saja atau kita biarkan aja kosongin juga nggak apa-apa. Yang kedua ini berteman, ya, ini bukan sila pertama. Yang keempat ini sedang berdoa ya. Jadi ini sila pertama kita centang. Lalu berdiskusi bukan. Lalu yang ini sedang mendoakan orang yang sudah meninggal. Jadi ini kita centang. Berikutnya tuliskan sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, Karina sudah buatkan ya. Yang pertama berdoa dan bersyukur. Yang kedua menghormati teman yang beragama lain. Yang ketiga tidak memaksa teman untuk mempunyai agama yang sama dengan kita. Yang keempat rajin beribadah dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, sekarang adik-adik pasti punya pengalaman ya. Ceritakan pengalamanmu menerapkan sila pertama Pancasila. Contoh Karina, yaitu hari Minggu adalah hari libur sekolah. Hari itu saya ingin mengajak teman saya yang bernama Bian untuk bermain layang-layang. Sesampai di rumah Bian, ia meminta maaf karena tidak bisa pergi. Bian akan pergi sembahyang bersama keluarganya. Saya memahami Bian yang beragama Kristen. Tidak apa-apa, tidak apa-apa Bian. Ini Bian ya, ujar saya kepada Bian. Lalu saya mengajak Bian bermain layang-layang di lain waktu. Nah itu contohnya. Nah berikutnya tadi lanjutan dari Beni yang dan Gucinya. Beni bersyukur karena Guci tidak pecah ya. Nah Beni minta maaf kepada ayahnya. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Biasanya pernah ya. Nah lalu apa yang adik-adik lakukan setelah melakukan kesalahan? Apakah adik-adik pernah meminta maaf? Pernah ya, harus meminta maaf ketika adik-adik melakukan kesalahan. Nah, cobalah lakukan dengan sopan. Nah, di sini ada pesan dari ada teks percakapan. Kita coba baca dulu. Kata Beni, "Ayah, Beni meminta maaf." Kata ayah, "Meminta maaf tentang apa?" "Karena Beni kurang hati-hati," jawab Beni. "Iya nak, ayah maafkan. Beni lain kali harus hati-hati ya," kata ayah ya. Nah, lalu jawab Beni, "Iya ayah. Ayo main kuda-kudaan lagi," ajak ayah. "Aku ingin menjadi anak kuda lagi," kata Beni. "Baiklah jagoanku." Nah, itu teks bacaannya. Sekarang jawab pertanyaan dengan benar. Jawabanmu berdasarkan percakapan tadi. Nah, yaitu kita diminta untuk mencontohkan ungkapan perminta maafnya, ya. Nah, permintaan maafnya tadi ayah Beni meminta maaf, ya, seperti yang ada di teks ini nih, di bagian sini, ya. Kemudian berikutnya makna dari permintaan maafnya, yaitu Beni meminta maaf kepada ayah karena sudah berbuat salah, menyenggol guci dan hampir pecah. Yang berikutnya, nah kita sekarang sudah mempelajari kata maaf kan ya adik-adik. Sekarang adik-adik coba ungkapkan dengan santun perkataan maaf. Ya, jadi setiap adik-adik melakukan kesalahan harus meminta maaf kepada orang tersebut. Ya, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.